saudara, kalau kita tidak mulai sekarang untuk mempraktekannya, saudara akan kecewa dan saudara akan menyesal. Saudara akan mau minta kembali waktu ini sudah terlambat. Pada waktu 2 minggu yang lalu kami berdoa di Ungaran. Dan kami berdoa dan Tuhan pesan khusus untuk tahun 91. Tuhan berkata, tahun 91 tidak tambah enak. Dan kita terus terang boleh berbicara fakta. Kira-kira tahun depan tambah makmur atau tambah enak? Tambah sulit atau tambah enak? Tambah sulit. Nah, kalau kita tahu tambah sulit, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Terpengaruh tidak? Harusnya tidak. Dan salah. Tambah sulit, tambah enak. Loh, betul nggak? Burung Raja Wali itu kapan bisa naik tinggi? Anginnya badai atau anginnya kecil-kecil? Sepoi-sepoi, badai. Nah, saudara kalau ada badai tambah senang atau tambah susah? Nah, ini loh, cara berpikir begini ini kayak orang gila. Makanya saya kerap kali bilang, saya tidak bisa ngerti itu. Ini anak-anak Tuhan kok bingung, saya bilang. Tuhan bilang, karena dia tak ngerti kamu. Maka dari itu, saudara, kalau kita perhatikan, tahun depan tidak tambah enak. Masalah dunia ini tambah rumit, keuangan tambah rumit, dan juga Tuhan berkata, banyak bejana-bejana anak-anak Tuhan pecah. Karena apa? Kekeringan. Maka dari itu, kalau saudara tidak isi penuh-penuh bejana hatimu dengan pikiranmu, dengan firman Tuhan, penuh-penuh air hidup ini, tidak tahan. Pasti pecah. Berantakan. Dan kalau sudah pecah berantakan, warga berantakan, kecewa, nolak Yesus, masuk mana? Neraka. Kekal selama-lamanya, sengsara. Maka dari itu lebih baik kita dididik Tuhan di sini daripada besok masuk neraka, betul kan? Nah, ada seorang perempuan, dia pernah murtad. Lalu dia berkata gini, Tuhan, buat aku supaya jangan murtad. Lalu Tuhan berkata, oke, kamu minta ya, oke, aku bawa kamu supaya kamu ngalami. Dibawa kemana? Ke neraka. Di sana disuruh tinggal di neraka berapa? 40 hari, 40 malam. Dibawa Tuhan ke sana, dicemplungin neraka. Lalu di sana dia lihat sesuai dengan Alkitab. Daging ini lepas sedikit demi sedikit. Digrogoti ulat. Dan ulatnya tidak mati dibakar. Dan penderitaan luar biasa di sana. Dan dia berkata sama Tuhan, dia bilang, Tuhan, aku suruh ngalami. Iya. Semua ini. Iya. Panasnya api, neraka, penderitaan daging ini disayat-sayat, lalu busuk, lalu dimakan ulat, lalu dihajar oleh setan, diseksa oleh setan, alami. Tuhan berkata, nah, kuat Tuhan, aku tidak mau ngalami kayak begini. Tuhan bilang apa? Sebab kalau kamu tidak ngalami sekarang, besok kamu ngalami selama-lamanya. Lebih enak 40 hari atau enak selama-lamanya? Lumayan 40 hari toh. Iya enggak? Sebab dengan penderitaan seperti itu, dia tidak akan lupa. Di waktu dia dikembalikan ke dalam dunia, dia memberitahukan suaminya, Pak, bertobat. Aku belum yang ngalami. Suaminya pun tidak bisa percaya. Karena apa belum? Ngalami. Nah, saudara kalau dididik Tuhan, itu ucapkan syukur. Karena harus ngalami di sini sementara, tidak selama-lamanya. Maka dari itu, saudara, kita harus benar-benar kita cari Tuhan dan benar-benar isi. Karena tahun depan ini tambah lama tambah sulit dan padang gurun dan padang pasir tambah panas. Binatang apa yang kuat di padang pasir? Hah? Unta.
Kenapa kok unta? Unta itu ada dua kelebihannya. Satu, kalau dia pas ada air, dia minum, sebanyak-banyaknya disimpan. Yang kedua apa? Dia ini tidak pernah menyuruh orang naik ke punggungnya dengan tangga. Ada unta yang tidak mau menundukkan diri, tuannya naik. Kalau dia tahu tuannya mau naik, dia tekuk lutut, tuannya naik. Dua perkara ini yang menyebabkan dia tahan di dalam padang pasir. Dengan meminum banyak air, sebanyak-banyaknya air hidup ini. Lalu yang kedua apa? Membiarkan tuannya yang mengendalikan, mengarahkan dia. Sehingga dia tidak tersesat. Rendah hati. Hanya dengan firman, saudara nanti kuat tahan dengan padang pasir. Karena coba lihat di dalam Yohanes 7. Ayat 37 berkata apa? Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Ini perhatikan dan saudara harus benar-benar masukkan banyak-banyak. Kalau tidak, engkau pasti kekeringan dan pecah bejana. Yohanes 7 ayat 37 mulai. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Kalau saudara percaya firman Allah sesuai dengan isi kitab, sebagian atau seluruhnya? Nah, seluruhnya. Lah saudara ini sudah baca seluruhnya belum? Nah ini masalahnya. Lah lalu yang kamu percayain yang mana? Jadi percayamu ini dari Kejadian sampai Wahyu atau sebagian? Harusnya seluruh, tapi karena belum baca jadi sebagian. Nah ini bingung. Lah kalau sebagian, kira-kira dipasangnya sumber air hidup ini sebagian atau semua? Loh, lah kalau dipasang sebagian bisa ngocor enggak? Tadi mandine dek barengan itu. Airnya keluar semua atau sedikit-sedikit? Kenapa keluarnya sedikit? Sebab engkau enggak nampung, betul? Saya nampung. Sebelum pada mandi semua, belum dipakai lah. Airnya masih ngocor keras, tampung dulu di bucket, di bak-baknya. Habis itu berhenti, yang lain mandi. Saya tidak butuh air, saya sudah punya. Kita kerap kali tidak menyadari, saudara, bahwa kehidupan kekristenan di dalam dunia ini tidak rombongan. Tapi saudara senangnya apa? Kok bareng-bareng sih Pak? Ya, iman itu iman rombongan. Sebabnya apa? Kalau bareng-bareng itu rasanya dikuatkan dulu. Padahal masuk surga itu tidak rombongan. Jalannya sempit. Yang jalannya lebar itu masuk neraka, rombongan. Loh, saudara ini sudah tahu. Coba bayangin, kalau nanti kamu masuk ke surga, istri anakmu di mana? Tidak ada. Bayangin, saudara. Dan mereka berteriak-teriak luar biasa di dalam penderitaan. Firman Tuhan berkata bahwa segala perkara ini dimulai dari satu orang. Nah, coba kita lihat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-22. Yerusalem itu adalah kota yang dipilih oleh Allah. Kota yang diberkati, kota yang dipilih, di mana Allah mendirikan bait Allah dan tabut Allah ada di Yerusalem. Tetapi mengapa Yerusalem akhirnya dihancurkan? Karena dia memberontak terhadap Tuhan. Nah, pada waktu terjadi pemberontakan, nah demikian juga di dalam kehidupan keluarga saudara dan saya. Kita menjadi anak-anak Tuhan, keluarga kita ini disenangi Tuhan. Tuhan itu paling rindu keluarga yang bahagia.
Karena apa? Karena Tuhan ini belum kesampaian. Dia pada waktu membuat Adam dan Hawa untuk dijadikan contoh keluarga yang menyenangkan, yang berkuasa, dirusak oleh setan dan akhirnya berantakan. Sehingga sebagian manusia masuk neraka. Allah kepingin rumah tangga ini bahagia, di Yesus dikirim untuk supaya apa? Supaya mengenal akan kebaikannya Yesus, kembali menjadi harmonis. Nah, maka Tuhan kerap kali memberikan hukuman-hukuman supaya apa? Manusia ini sadar. Jadi kalau saudara dan saya dicambuk, diajar oleh Tuhan, bukan karena Tuhan itu tidak sayang, tapi karena Tuhan itu sayang pada saudara dan saya, supaya kamu menderita di sini saja, tidak usah di neraka. Tapi saudara tidak bisa terima. Kalau diajar bilang, loh Tuhan katanya kasih, loh Tuhan kok begini, loh Tuhan kok begini. Akhirnya saudara malah ngakimi Tuhan, loh. Saudara tidak malah ketulungan, malah dibiarkan menderita terus. Kalau engkau menyenangkan hatinya Tuhan, pasti diberkati dong. Pasti. Apapun yang terjadi di dalam dirimu, ucapkan syukur, periksa diri. Salahmu apa? Pendidikan Tuhan. Baik, itu proses. Terima kasih Tuhan, engkau sayang saya. Kira-kira kalau bapak-bapak ini ngajar anaknya nakal, dia ajar. Tapi kalau setelah diajar nangis terus, dia datang kepada kamu, bilang, Papa, ampuni aku, maafkan Pak, aku yang salah. Hatimu luluh enggak? Hah? Langsung kamu sediain double enggak? Hadiahnya. Butuh apa? Betul enggak? Anak kok baik, kalau diajar kok tak malah jengkel, kok malah minta belas kasihan. Ini saudara. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Sebab apa? Allah berkata, ini tanggung jawab saudara sebagai laki-laki. Di dalam Yehezkiel pasal 22 ini, coba ayat yang 29 mulai dan 30 engkau pegang. 29, 30 dan 31. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan dan menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Nah, jadi Tuhan memusnahkan, menghancurkan Yerusalem karena penduduknya melakukan inilah. Saudara ini di dalam hidup keluargamu, engkau ini coba kita periksa. Kita melakukan perkara-perkara ini enggak? Penduduk negeri melakukan pemerasan, satu, perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Saudara, kita harus periksa diri. Kalau Tuhan menghukum, pasti ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidup kita. Kita orang dagang. Kerap kali kita terus terang, orang kerja sama kita peres tenaganya, tidak boleh tidur, kurang gajinya tidak dinaik-naikin. Atau saudara pernah jadi bos ini mikiri, bagaimana supaya pegawai itu cukup. Atau kamu mikirkan, bagaimana supaya dia bekerja baik. Ayo, yang kamu pikirkan yang mana? Bagaimana dia bekerja baik, kan? Tidak pernah kamu pikirin, kan? Kalau dia hidupnya cukup, pasti. Kenapa dia tidak bisa berbuat baik? Kenapa orang itu kerap kali korupsi? Karena dia merasa dirinya kurang. Dan manusia itu saudara harus tahu bahwa manusia tidak pernah merasa cukup, selalu kurang. Saudara dulu digaji 100.000, saudara bilang cukup dah pertama kali. Coba yang bapak-bapak ini pertama kali kerja, lulus sekolah atau keluar dari sekolah kerja, kepengen kerja sendiri tuh, rasanya terima gaji pertama kali rasanya kayak apa? Waduh, bahagianya, betul nggak? Tapi setelah terima tiap bulan gitu, rasanya kurang nggak? Kurang. Rasanya kok gak dinaik-naik ya? Inilah. Kita kerap kali jadi pegawai tidak pernah memikir bagaimana aku jadi berkat buat perusahaan, tapi yang dipikiri apa? Kapan gajiku naik? Benar nggak? Nah, Alkitab bilang apa? Beri, maka kamu akan
Nah kok kamu minta terus? Kapan gajiku naik? Kapan ini? Kapan ini? Oh, bos ora tahu memperhatikan, aku setengah mati. Nah itu beri atau minta? Minta. Padahal Alkitab berkata apa? Beri, maka kamu diberi. Satu. Kedua apa? Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu dan pikiranmu, itu yang disediakan oleh Allah. Lah kok kamu mikir dulu? Minta berkat. Lah ada pernah datang loh. Kamu mikiran itu. Ada seorang insinyur di Surabaya, insinyur kehutanan. Dia cari kerjaan kehutanan itu kan susah toh. Lalu kerja di mana? Akhirnya pada waktu itu belum dibuka hutan-hutan seperti zaman sekarang. Pada waktu itu masih suka. Akhirnya dia tidak punya kerjaan. Kerja di mana? Di pabrik roti. Insinyur kehutanan kerjanya di pabrik roti. Lah kok ya tidak usah jadi insinyur. Jadi tukang roti lumayan loh. Dia udah belajar les roti kan lumayan daripada sekolah insinyur setengah mati. Kerja di pabrik roti Kongguan, Surabaya. Dari situ dia ini disayang bosnya. Lalu dijadikan direktur. Bukan karena dia pintar, tapi karena apa? Dia gampang disuruh-suruh. Jadi namanya dia, bosnya yang di situ, lalu dia kalau bosnya datang, tolong parkirkan mobilku. Kalau bosnya mau pulang, ambil mobilku. Lalu dia kalau bosnya datang, dia ini persis jongosnya bos. Kalau bosnya periksa pabrik ya dia turun. Semua orang tahu dia direktur ya. Tapi bosnya yang berkuasa, tidak berkuasa apa-apa dia. Dari tahun ke tahun. Akhirnya dia bilang gini, aku ini kok tidak digaji, kok tidak dinaik-naikin, ini yang mau jadi apa? Akhirnya dia bertobat. Waktu saya khotbah di Surabaya, dia bilang gini, Papa, saya ini bagaimana ya Pak, kok gini terus? Oh, kamu memang bodoh, saya bilang. Tuhan itu menempatkan kamu di situ itu tidak kebetulan. Kenapa Pak? Nah, aku jadi kejongos ya, sudah 5 tahun nih Pak. Jongos itu, direktur intelek, tapi jongos. Lah, itu berarti kamu yang nggak tahu. Tuhan sudah berikan jatah direktur, tapi kamu yang nggak tahu tempat. Loh, kamu bagaimana Pak? Nggak dikasih kuasa. Lah iya, justru udah dikasih kuasa itu Allah punya rencana. Rencananya apa? Kamu itu kan direktur, masuk keluar pabrik, orang bikin roti, resepnya apa? Kan kamu boleh lihat. Boleh enggak? Loh, direktur kok? Boleh enggak? Boleh. Lah kok kamu nggak gunain? Iya Pak, kok bodoh ya? Jadi rencana Tuhan, kamu masuk dari mulai pegawai tukang sapu sampai produksi, sampai pemasaran semua. Pelajari roti ini. Allah punya rencana dalam hidupmu. Oh, kalau gitu, saya tidak boleh keluar. Jangan keluar sebelum selesai. Akhirnya dia nurut. Jadi dia, bosnya datang tuh dia gembira. Melayani, dia bilang, kamu kok sekarang gembira? Iya. Melayani bos, gembira. Padahal dia masuk keluar tuh mempelajari semua. Oh, rencananya Tuhan tuh gini, ya. Tunggu sampai waktunya Tuhan. Setelah dipelajari lagi 2 tahun, dia bilang, wah. Lalu sama bosnya dia dikirim ke Jepang. Suruh belajar roti. Lalu juga. Setelah pulang, diangkat lagi, tetap jadikan jongos. Tambah bingung dia. Loh Pak, sudah dipelajari sana, jadi jongos lagi Pak. Gak apa-apa, Tuhan punya rencana. Apa yang terjadi? Dia pada waktu Tuhan berkata, cukup. Sekarang waktunya untuk pindah. Bosnya malah jengkel sama dia. Tapi di sini tidak ada kerjaan. Lebih baik saya membayarin orang yang bayarannya murah daripada kamu mahal-mahal tapi jadi congos. Dia mesem. Dia bilang, nah terus bagaimana Pak? Kalau kamu mau keluar-keluar. Dia bilang, waduh ini waktunya. Puji Tuhan. Ada pabrik di Jakarta bangkrut. Pabrik roti. Dibeli orang kaya. Cari direktur. Lalu datang ke Surabaya ketemu sama dia. Kamu kerja di mana? Oh, saya di Kongguan. Berapa tahun? 8 tahun. Wah, udah pengalaman kamu ya? Ya lumayan. Bagaimana kalau bikin pabrik saya? Digaji berapa Pak? Ya 1,5 juta. Padahal di sana gaji 406 tahun nggak naik. Digaji jadi 1,5 juta. Dia bilang, oke Pak. Oh, memang di sini ya saya mau keluar. Ya sudah sana minta
Dia bilang, bos, saya tak keluar bulan depan. Kamu makan apa? Ya, makan nasi dong, bos. Siapa yang mau terima kamu, wong direktur kayak Jongos? Ya, tunggu saja, Tuhan tuh punya kuasa. Sebab bosnya ini Gunung Kawian, dia Tuhan. Jadi dia tidak pernah bisa komplit. Sebab yang satu ini Gunung Kawi, yang satu Tuhan, tidak bisa dong. Akhirnya dia dibawa ke Jakarta. Dia ngelola pabrik itu, saudara tahu, dia setengah mati, dia berdoa luar biasa, dia bilang, Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, Tuhan pimpin. Apa terjadi? Tahun pertama rugi 600 juta. Tuhan, aku ini sudah doa, aku minta pimpinan, lah kok rugi 600 kok juta, lah aku ini dipecat. Akhirnya dia maju ke bosnya, dia bilang, bos, maaf, tahun ini kita rugi. Berapa? 600 juta. Bosnya mesem. Tidak apa-apa, sudah baik. Bengong gak? Malah gajinya dinaikin 500.000. Dia bilang, bos, jangan bawa naik, aku malu. Gak apa-apa, supaya kerjamu lebih hebat. Rugi 600 juta, bosnya masih mesem. Gak apa-apa, biasa. Tahun kedua dilola, rugi 300 juta. Maju lagi, bos. Aduh, maaf, bos. Rugi lagi 300 juta. Sudah baik. Dari 600 jadi 300. Sudah baik. Tahun ketiga, 0. Nggak untung, nggak rugi. Bosnya bilang, bagus. Gajimu sekarang 2,5 juta. Habis itu saudara tahu, bosnya berkata, Lola, saya beri kamu wewenang, lakukan apa saja. Saudara tahu apa terjadi? Ada satu mesin itu sudah 15 tahun, mesin roti yang sudah diimpor oleh perusahaan 15 tahun ditaruh di luar, tidak pernah dikerjakan. Dan akhirnya perusahaan itu dibeli sama perusahaan lain, mesin itu jadi besi tua. Lalu yang beli ini nawarin mesin itu kepada direktur ini, direktur Jongos ini. Tolong dong mesinku, besi tua itu beli yo. Wong kamu kan roti. Berapa? 100 juta. Ada, mau? Kalau boleh 50 juta saya beli. Belum ngomong sama bosnya, dia sudah baik, sudah ngitung 50 juta. Sebab dia hitung, hasilnya saja sudah 50 juta. Saru-saru tidak mungkin mau ini pabrik. Dari sana mestinya bungkusnya kan hebat. Tapi karena ini kebanjiran ya karatan, dia bilang, udahlah untung-untungan bos. Ya sudah beli. Saudara tahu, setelah diangkut, dari sana nyetel. Ada insinyurnya yang bisa nyetel. Terus dia berdoa, Tuhan, ini sudah dibeli, tidak ada mesinnya, ini bagaimana? Ada seorang insinyur dan seorang teknik yang dia cari kerjaan, dia jengkel sama perusahaan roti yang lain, dia keluar, dia marah-marah, dia mau pergi ke dukun, ketemu dia dimakan. Dia bilang, kamu bagaimana kabarnya? Kok sudah lama kita tidak pernah ketemu? Kamu kan kerja di pabrik ini. Saya mau keluar, saya mau ke dukun, saya mau matiin bosnya itu, gini. Lalu dia bilang, kamu tidak boleh gitu. Manusia hidup tidak tergantung dari manusia, tapi dari Allah di Injil. Kamu ikut aku saja. Dia terima Yesus, dia ikut. Nanti saya mintakan kendaraan, rumah, kamu ikut saya. Oke deh. Oke. Bosnya negur dia. Ini orang belum tahu kerjaannya kok sudah mau kasih mobil, kasih rumah ini apa-apaan. Loh, bos, Anda percaya enggak sama saya? Kalau kamu percaya ya saya lakukan. Kalau enggak ya sudah, kamu jangan turut gini dong. Saya yang setengah mati, sudah janji kok. Ya sudah, saya kerjain. Saudara tahu, orang ini diajak lihat mesin. Dia bilang, loh, ini kan mesin yang aku pasang di Indonesia cuma ada 2. Yang satu itu punya pabrik yang saya lola, yang satu ini mesin ini. Ini tidak ada petunjuknya, tidak ada apa-apa. Bukan masalah, aku dulu matang kok. Aku tutup mata aja bisa, aku sudah pintar perkara ini. Jadi mesin ini disetel sama dia, jadi saudara. Waktu itu dia bilang sama bosnya, bos, coba kamu tanya ke Jerman mesin seperti ini berapa? 5 miliar. Dia beli cuma 50 juta, harganya 5 miliar. Saudara. Yang nemu siapa?
Loh, yang menemukan si Direktur Jongos, yang milik siapa? Bosnya. Tapi dia anak Tuhan yang luar biasa, yang direktur ini. Orang lain bilang, kenapa enggak kamu beli sendiri? Kamu bikin pabrik sendiri loh. 50 juta kan kamu punya. Dia bilang, aku ditaruh Tuhan di sana. Aku harus jadi berkat buat mereka. Bisa punya pikiran kayak gitu? Coba renung. Kira-kira kalau direkturnya kamu makan sendiri dah? Ayo, jujur. Kesempatan. Ya dah? Kerap kali saudara, hati kita, pikiran kita ini tidak tulus di hadapan Tuhan. Dan apa terjadi? Tuhan menggerakkan hati bosnya. Bikin pabrik satu lagi. Kamu tetap direkturnya. Gajimu sekarang 5 juta. Nah, Tuhan sanggup nggak mengubahkan segala perkara? Tapi engkau tidak boleh membatasi Allahmu dengan caramu sendiri. Saudara tahu, kehidupan kita, kekristenan kita kerap kali apa? Kita dibatasi dengan apa? Pikiran kita. Allah kita masukkan dalam pikiran kita sehingga Allah tidak bisa bekerja karena engkau batasi sendiri. Kita biarkan Allah yang bertindak, kita biarkan Allah yang berjuang untuk kita, maka kita akan selalu berhasil. Karena firman Tuhan sudah berkata, kita harus melakukan firman Tuhan. Lakukan. Apa yang Tuhan tuntut? Ayat 30. Yeskiel 22 ayat 30. Allah yang berbicara. Aku, kata Tuhan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Tuhan mencari berapa orang? Satu. Jadi kalau satu rumah tangga ada satu orang yang mempertahankan keluarganya di hadapan Allah, dimusnahkan enggak? Dihancurkan enggak? Siapa orangnya? Sekarang saya tanya, siapa orangnya? Oh, dia ngomong gampang enak. Yesus. Yesus di surga sekarang. Yang kamu pertahankan negeri ini, rumah tanggamu ini di mana? Di dunia. Siapa yang harus mempertahankan? Kamu. Tapi kerap kali laki-laki ini punya kelemahan. Pak, saya ini enggak, kalau membaca enggak bisa ngerti, Pak. Sembahyang enggak kuat lama, Pak. Istriku kuat, Pak. Saudara kalau punya kelemahan, kenapa enggak kamu berikan pada istrimu yang punya kelebihan? Hargai dia. Berikan pemenang. Jangan gini. Mas, segala-gala kamu yang kerjakan itu. Tapi yang memutuskan saya. Itu bukan itu caranya. Saudara harus begini. Kamu punya kelebihan itu, oke, aku beri wewenang kepada kamu. Kamu berdoa, kamu mempertahankan kota ini. Supaya di hadapan Allah kita diberkati. Saudara. Jadi kelemahan suami ditutup oleh istri. Loh. Tapi kalau saudara punya kelebihan itu, engkau yang harus bertindak. Seperti di dalam keluarga saya yang harus mempertahankan di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan berkata, kau yang harus menghadap kepadaku setiap saat. Pertahankan. Seperti di dalam keluarga saya yang harus mempertahankan di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan berkata, kau yang harus menghadap kepadaku setiap saat. Pertahankan. Karena firman Tuhan berkata apa? Di dalam Kisah Rasul, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bagaimana senangnya saudara, kalau engkau yang menjadi mempertahankan rumah tanggamu, dan nanti kumpul di dalam kerajaan surga.
Dan Yesus sudah berkata, kerajaan surga ada di antara kamu. Jadi mulainya di mana? Di dunia. Jadi saudara ini harus mulai di sini. Rumah tangga damai, sejahtera, sukacita, tidak ada kekhawatiran, ketakutan. Kenapa? Apa yang kamu takutin? Coba saudara perhatikan, apa yang kamu takutin? Yang kamu khawatirkan kan karena apa? Nanti bagaimana? Buat anak, buat apa? Buat makan, buat ini, buat ini. Lalu bingung sendiri lah. Nah, buat apa? Kamu ini percaya enggak kalau Allahmu piara? Makanya itu Tuhan tuh kerap kali jepit kamu. Kalau enggak dipepet sampai kepepet gitu, enggak nyerah. Nah itu karena apa? Karena kebandelan Anda. Mau nyerah enak. Elia pada waktu kelaparan di Israel, Elia kasih tahu Tuhan, kamu pergi ke sungai Kerit. Nanti aku utus gagak ngirim roti dan daging. Masuk akal enggak? Enggak lah. Sampai sekarang bisa terjadi enggak? Bisa. Mau ngalami enggak? Nah, masalahnya susah dong, takut lah. Ini terjadi di RRC. Saudara tahu, di RRC kalau orang ikut Tuhan, pada bukan sekarang, beberapa tahun yang lalu, sebelum macamnya mau cetung masih hidup dan setelah itu kan penderitaan luar biasa anak Tuhan. Ada seorang bapak, dia disingkirkan dari keluarganya. Kenapa? Dia setia sama Tuhan. Akhirnya jatah beras tidak dapat, jatah telur tidak dapat, jatah makanan apapun pakaian tidak dapat. Dia diasingkan di satu pondok di tengah ladang, gudang. Pemerintah bilang, coba kamu bisa harap sama Yesusmu, hidup enggak? Dibuat proof pencobaan. Dia berkata apa? Mati hidup untuk Yesus, mati untung. Dia tetap sendirian di situ. Sampai orang tentara dan orang sekitarnya itu bingung. Bingungin apa? Loh kok tetap seger ini orang dari mana? Selalu siang malam dijaga. Apakah ada orang ngantar makanan? Tidak ada. Tapi kok bisa seger terus? Dia tidak tahu. Tiap malam dikirim makanan sama Tuhan. Yang ngirim apa? Tikus. Saudara tahu, di tengah-tengah, di pojok gubuknya dia, itu ada lubang tikus. Dan anehnya, dia bilang, tikus ini tiap hari, tiap malam, itu ngambilin kobis, wortel, beras, itu sedikit-sedikit di situ, ditumpuk di situ buat dia. Besok habis, pagi ada lagi. Cukup buat dia, dia seger terus. Sampai orang bilang, tidak mungkin, diperiksa rumahnya. Kosong. Tapi kok bisa hidup? Dia tetap menginjili tentara-tentara pergi ke kampung, dia bilang, Yesusku hidup. Pak, tidak ada yang ngasih makan kamu. Yesus ngasih makan. Caranya bagaimana? Tidak ada orang tahu. Yesus tahu dan aku tahu. Bagaimana Pak? Tikus yang nyara saya. Loh, mana mungkin? Ya tikus. Dibuktikan tikus. Setiap malam tikusnya itu ngambil secukupnya buat makan. Ada sayuran. Nah ini kan ladang. Sayuran diambil, dimasukkan situ. Padi dimasukkan, beras diambil, dimasukkan situ. Bayangin. Hidup kentang. Mustahil bagi manusia. Tidak mustahil bagi Allah. Saudara percaya enggak? Hah? Kalau Allahmu itu sanggup lakukan segala perkara. Nah kok kamu bingung? Karena apa? Karena kamu bingung sebab apa? Sebab kamu tidak menggunakan Roh Kudus ini menjadi pemimpinmu. Nah ini saudara harus berlatih. Kalau saudara tidak berlatih, tidak bisa. Maka dari itu, Tuhan berkata, siapa yang setia dalam perkara yang terkecil, dia diberi tanggung jawab yang besar. Bagaimana caranya? Ngomong sama Roh Kudus. Minta pertolongan dalam setiap perkara. Engkau bisnis, ngomong. Kamu ketemu orang, kamu bilang, Tuhan, dalam hati saja. Tuhan, berikan hikmat. Aku ngomong sama orang ini bisa dipercaya enggak Tuhan? Kalau nanti tekan kontrak itu, nakal enggak orang ini? Loh, kamu enggak pernah, tapi berdasarkan informasi. Ketipu kamu bakal. Sebab kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, betul kan?
Tahu-tahu habis naikan jeglek, pulang mati bisa nggak? Nah, lalu kamu kontrak sama siapa? Lalu kamu jadi subkontrak, kontrakmu mau tahu nggak? Nggak mau tahu. Maunya tahu kamu. Bangkrut kamu. Demikian juga saudara. Hidup kekristenan kita ini. Tuhan bilang, aku pergi ke surga, aku beri Roh Kudus. Dia tinggal di dalam kamu, dia memimpin kamu dan aku dalam seluruh kebenaran. Ini manfaatkan. Dudukkan dia di dalam kedudukan yang sebenarnya, lalu ngomong sama dia setiap saat bicara. Lakukan. Nanti engkau melihat kuasa Allah luar biasa. Langkahmu dituntun. Mau pergi ya ngomong, mau kemana ngomong loh, mau ngomong sama istri ya ngomong loh. Itu nanti kamu enak. Sebabnya apa saudara? Kamu tidak tahu. Anak-anak kita kalau masih kecil gampang nurut, tapi juga kalau sudah nanti mulai dewasa, watak perangaimu dan watak perangai istrimu ada di dalam anak, muncul semuanya. Yang kelihatan anak kecil itu baik, bagus, waktu remaja nakalnya luar biasa. Nah, berontak, tidak bisa diatur, pulang larut malam, mulai ganja, mulai kumpul sama orang-orang, menunjukkan kemampuannya. Nah, ini ada satu keluarga, dia anak Tuhan yang baik, dia bingung sampean. Anak yang dulunya umur 6-7 tahun itu cinta Tuhan, baca Alkitab, berdoa, sekarang 18 tahun, nakalnya luar biasa. Tidak hanya nakal biasa, nakalnya luar biasa. Pakai pisau, main tusuk, kelahi, ganja, minuman keras, perempuan. Bayangin sampai dia bilang, Tuhan, aku udah bisa ngerti. Lalu pada waktu saya berkata, Tuhan, ini kok bisa muncul gini, bagaimana sih Tuhan? Tuhan bilang apa? Lah kan turunan. Turunan? Iya. Kan nenek moyangnya ini nurunkan ini, watak ibunya, watak bapaknya, watak neneknya ini. Betul kan? Numpuk di tempat satu anak ini. Muncul semuanya saudara. Bapak ibunya sampai tobat. Saya bilang apa? Karena kamu salah. Kamu kendalikan anak melalui pikiranmu. Kenapa kamu tidak pakai Roh Kudus? Bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Bagaimana caranya? Gini, anak itu serahkan Tuhan. Dia mau pergi kemana? Jangan mau pikirin. Nanti minum, nanti ini. Wah, sudah. Kalau kamu kepikiran, berarti kamu khawatir, berarti kamu kurang percaya. Roh Kudus tidak bisa kerja. Kamu akan menderita, tidak bisa tidur terus. Akhirnya dia bilang, oke, berani tidak mematikan dirimu? Serahkan Yesus. Dia anak Tuhan. Dia mau pergi. Tidak pulang semalam, saudara. Besoknya dia bilang apa? Mama diantar temannya. Kenapa? Aku muntah-muntah luar biasa karena minum. Saya janji mah, mulai ini aku tak mau minum. Berhenti sendiri, selesai. Satu. Kali. Karena dia dirasanya kalah terus. Lalu dia minum ganja supaya jadi teler, supaya jadi berani. Aneh enggak? Akhirnya dia juga berkelahi, nusuk temannya, tusuk, diundang polisi. Serahin Yesus. Tuhan, dia anakmu, jangan. Dia mau pergi, ngambil pisau. Lalu dia bilang, temanku akan saya kejar ini sampai ketemu. Nah, dia bilang, Tuhan itu anakmu, urusanmu. Aku serahkan dalam tanganmu, engkau bertindak yang terbaik. Tinggal tidur, bapak ibunya. Apa terjadi? Di tengah jalan dia bukan ketemu teman yang dicari. Ketemu siapa? Orang mabuk. Jadi dia pergi ketemu orang mabuk. Sama orang mabuk diajak kelahi. Lah dia tahu itu orang mabuk. Akhirnya dia yang diperes. Lalu dia bonyok semua diajar. Pulang-pulang dia bilang, apa ya Pak untungnya? Menang ya kalah ya bonyok, kalah ya bonyok. Berhenti sendiri. Dia bilang, udah mah aku sekarang nggak mau. Saudara tahu? Cara kerjanya Tuhan bukan seperti cara kerjamu. Tapi kita harus berani percaya kepada Allahmu yang sungguh-sungguh Allah tidak pernah meninggalkan kamu.
jalan sulit seperti apa, sempit seperti apa, Allah sanggup lakukan segala perkara. Sebab Dia yang tahu, yang persis bagaimana menanggulangi keluargamu, istrimu sekalipun. Tuhan sanggup lakukan segala perkara. Maka dari itu saudara, kita harus lihat, Allah mencari orang yang mempertahankan kota. Saudara dan saya, kalau engkau dan saya mempertahankan keluargamu, Allah akan membela. Sebab Allah tahu kamu dan saya terbatas. Allah tidak terbatas. Dia sanggup lakukan segala perkara. Jangan batasi Allah. Lalu selanjutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-31, di dalam Yehezkiel 22 ayat 31, karena Tuhan mencari orang yang mempertahankan tembok dan negeri itu tidak ada, maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpahkan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Binasaan akan datang, saudara, terhadap orang-orang yang tidak mau mempertahankan rumah tangganya, negerinya. Maka dari itu, saudara, saya beritahukan, tahun 91, hanya orang yang banyak membaca firman Tuhan, banyak-banyak, dan berdoa minta pimpinan Roh Kudus, dia yang akan kuat. Saya terus terang kalau berdoa begini, Tuhan, daripada pecah bejana-bejana itu dan terbuang masuk neraka, lebih baik bawa pulang sebelum pecah. Kira-kira kamu setuju nggak? Hah? Ayo. Kalau Anda berpikir rohani dan masa depan, kamu mesti setuju, betul lah? Tapi kalau kamu berpikir daging, tidak setuju. Kan Tuhan kuasa apa? Jadi kembali lagi kamu nyalahkan Tuhan. Jadi kamu ngatur Tuhan atau kamu mau diatur Tuhan? Kalau mau diatur Tuhan, belajar dong. Tuhan, kehendakmu jadi. Coba saudara renungkan. Orang seperti Yesus diperlukan enggak di dalam dunia? Orang mati, bangkit. Orang sakit, sembuh. Diperlukan enggak? Kenapa Yesus cuma kerja 3,5 tahun? Padahal Alkitab berkata, kalau kamu menyenangkan hatinya Allah, umurmu panjang. Yesus 33 sudah mati. Loh kok pendek ya umurnya? Sebab dia terkutuk karena manusia. Allah punya rencana. Cukup biar manusia yang percaya kepadamu seperti yang tertulis di dalam Injil, dia melakukan. Dia harus berjuang untuk keluarganya sendiri-sendiri. Kalau tidak mau, tanggungan sendiri. Yesus sudah memberi contoh untuk memperjuangkan saudara dan saya. Tinggal saudara mau pandang. Tidak mau, kamu yang akan bayar harganya. Allah pasti melindungi orang yang benar. Sebab apa? Alkitab yang ngomong, bukan saya. Coba perhatikan. Di dalam Wahyu ketiga, aku tahu segala pekerjaanmu. Loh, lihat. Ini Tuhan Yesus dulu yang ngomong. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Loh. Jadi jangan merasa aku lemah Tuhan, tidak bisa apa-apa. Jangan khawatir. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Di dalam kesulitan, di dalam penderitaan apapun, jangan sekali-kali mengingkari dan menyangkal Yesus. Jangan menyalahkan Allah, tetapi akui karena kamu lemah, tetapi tidak menyalahkan. Lalu yang selanjutnya, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau.
Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ada jaminan toh? Hah? Jadi pencobaan yang melanda dunia ini kehendak Allah dah? Ya, tapi bakal melanda kamu dah? Tidak, kalau kamu menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan Yesus. Apa yang diartikan menuruti firman? Baca Alkitab, yang mana yang kamu bisa lakukan dulu, lakukan sedapat-dapatmu. Allah menuntut tidak lebih dari kekuatan. Pengertianmu sedikit, lakukan sedikit. Lebih banyak, lakukan lebih banyak. Ngalami apa? Ucapkan syukur. Percaya diri, Tuhan pasti punya rencana dalam hidup. Lalu nantikan Tuhan. Apa artinya? Berdoa. Biar Roh Kudus yang menetapkan. Kalau Roh Kudus gerakkan hatimu untuk bertindak, baru bertindak. Sebelumnya tenang, jangan pakai akal, tapi bertindak saja. Ada seorang pengusaha. Pengusaha ini di Amerika dan dia main bursa. Jadi beli bursa, jual lagi, beli bursa. Itu kan kayak orang gambling toh. Iya toh? Kalau saudara orang dagang pangan mesti ngerti. Nah, dia cinta Tuhan. Tuhan, aku ini dagang jual beli gini ini boleh enggak? Tuhan bilang, boleh, enggak apa-apa. Wah, kalau boleh, ini bagaimana caranya? Nah, tergantung kamu. Kalau kamu menggantung aku, tunggu aku, ya aku nanti yang nuntun kamu. Oh ya, oke deh. Wah, luar biasa. Dia bersaksi, mulai dia bertobat, sampai sekarang pun tak pernah rugi. Untung terus. Tambah gede. Kenapa? Dia tidak tergesa-gesa. Kalau ada orang jual bursa, biarpun diturunkan harganya sampai rendah sekalipun, dia berdoa dulu. Dia berkata, oke, menurut perhitungan, menurut informasi, menurut akalku, ini menguntungkan. Pasti. Tapi, tunggu 3 hari. Dia selalu begitu. Tunggu 3 hari. Lupa, besok itu sudah berubah. Bursa ini bisa lonjak, bisa turun. Tidak apa-apa, tidak peduli. Saya tidak mau. Saya mesti tunggu. Akhirnya dia doa, Tuhan, menurut ini, menurut informasi ini, untung Tuhan. Tapi menurut engkau bagaimana? Hari pertama tidak dijawab, orangnya sudah datang lagi. Bagaimana Pak? Besok berdoa, belum dijawab, santai, dia bilang. Hari ketiga Tuhan bilang, jangan beli. Dia bilang, maaf, tidak beli. Pak, bodoh Pak, ini untungnya gede. Memang secara akal, tapi saya tidak mau. Kenapa? Bosku berkata tidak. Orang tidak bisa ngerti. Tapi kan dia bilang, loh, Bapak punya bos? Iya, dia yang punya duit. Aku ini kan cuma bendaharanya. Sama Pak? Tidak usah kamu tahu. Tapi bosku bilang, tidak beli, tidak. Apa terjadi saudara? Sebulan kemudian bursa itu anjlok, habis, ludes. Dan dia bilang, Tuhan hebat. Lalu pada waktu bursa Tuhan mengatakan menurut perhitungan bahwa itu bakal bangkrut karena pabrik-pabrik sudah terancam semua. Waduh, ditawarin harga murah sekali. Waduh. Lalu dia berkata, Tuhan beli enggak? Tuhan bilang, beli. Ini mau bangkrut Tuhan. Enggak apa-apa, beli. Beli. Naik tinggi, luar biasa dia bilang, hebat Yesus ya. Kalau suruh jual-jual, suruh tahan-tahan. Nunggu waktunya Tuhan. Pimpinan Roh Allah Kudus. Di Indonesia ada satu saudara. Anak gadis. Dia kerja di Jakarta, di kedutaan. Dulu kerja di kedutaan Filipina. Dan dia disuruh main bursa. Dan dia jadi pimpinan. Dia sarjana ekonomi. Dia mepet sama Tuhan. Dia dengar firman Tuhan. Dia bilang, wah kalau gitu saya mau kerja sama Roh Kudus saja. Apalagi yang kerja sama orang. Wah, akhirnya dia salah. Ada ini, ada transaksi, ada apa tuh.
Dia mesti bilang apa? Sebentar Pak, saya mau naik ke loteng. Ngapain? Sembahyang. Dia punya kamar sendiri. Tuhan, beli. Saudara tahu, menang terus untung terus sampai akhirnya dia mau dikirim ke Filipina, suruh belajar lagi, dibiayai, dia apakan, minta apa saja diberikan. Gajinya jutaan. Lalu sampai sama bosnya bilang, kamu tak kasih kuasa sekarang, tentukan sendiri jalan. Akhirnya dia berdoa, Tuhan, aku ini terus jadi kacung, ini dimanfaatkan Tuhan. Baiknya bagaimana? Tuhan berkata, pulang. Sekarang dia tinggal di Jawa Timur. Pulang. Dan dia tidak mau, dia bilang, aku mau berjalan menurut engkau, aku sudah ngalami, dan aku mau menikmati bersama dengan engkau. Yang sederhana, tetapi yang menyenangkan hatimu. Tidak deg-degan terus Tuhan. Lalu sudah, padahal ditawarin miliar. Tapi dia berkata, semuanya kosong. Dan aku mau hidup bersama dengan Yesus. Sekarang dia mengerjakan perusahaan bapaknya. Perusahaan biasa dikerjakan dengan biasa, dengan pimpinan Tuhan. Tuhan berkati luar biasa. Saudara, yang penting hati yang tulus, menyenangkan hati Allah. Uang berkelimpahan tidak menjamin engkau bahagia. Sebab kadang-kadang uang kebanyakan malah bingung, menyebabkan kamu tidak bisa tidur. Ya dah? Coba direnungkan. Tidak hanya tidak bisa tidur, mata ini susah, hati, pikiran ini, nafsu, hormon yang melonjak ini berbahaya. Kadang-kadang uang ada, tinggal fasilitas ada. Ya kan? Ini teman saya sendiri, saudara, makan sama saya. Orang dua keluar dari restoran, dideketi perempuan, pakai baby band, buka bagasi. Aneh enggak? Mobilnya itu persis bisa di sebelah ini. Ini perempuan buka bagasi. Pak, ayo kita pergi. Nah, dia bilang, itu loh Pak Yusak, yang ditawari kan kamu, bukan saya. Ya, dia tahu kok Pak, saya siapa. Pak Yusak tidak dikenal. Iya, yang ditawarin kamu. Ya, tuh lihat, buka baby band, buka bagasi, duit, buka segala. Dia bilang, Pak, ayo kita pergi Pak. Bapak tidak usah apa-apa, saya sudah punya segala-galanya. Bayangin saudara. Saya bilang, loh, terus model gitu bilang, kalau sudah nanti kecantol, genten aku yang diporotin. Tapi pertama umpan dulu. Bayangin. Sampai saya bilang, ini modelnya gini. Ya, perempuan-perempuan modelnya gini sekarang. Pergi sendiri, pakai baby band sendiri, ngongkosi sendiri, cari mangsa. Tapi kok ya tahu siapa bos-bos itu siapa? Tidak. Makanya punya uang banyak terancam enggak? Hah? Bukan terancam sama orang didor, sama ini loh, hawa-hawa ini loh repot. Loh, kita tidak sadar saudara bahwa lingkungan kita ancaman ini demikian parah dan menakutkan. Masa sekarang perkara uang sedikit dor, ya doh, bunuh. Saudara tidak akan mempunyai kekuatan tanpa Roh Kudus. Kalau engkau belajar seperti seorang ibu ini loh, di Bandung, dia berkata apa? Saya praktek Pak, dan Tuhan luar biasa. Saya pergi Bridgestone sama anak kecil saya. Biasanya anak kecil saya itu selalu tinggal di rumah sama pembantu. Hari ini anak saya rewel, ingin ikut. Saya bilang, kalau ikut sembahyang yang benar, mau turut, duduk diem. Ya Mas, duduk diem. Dia sedang pergi, pembantunya di rumah. Pencoleng, bukan pencoleng, penjahat gede, lari masuk rumah dia. Pembantunya dikejar sama pisau. Pembantunya ini sudah dipelajarkan. Kalau ada apa-apa, biarpun kamu agamanya lain, minta tolong Yesus. Yesus itu sanggup lakukan segala perkara. Masuk dalam diri pembantunya. Pembantunya dikejar. Residivis ini penjahat gede, mau ditusuk. Dia bilang, Yesus, tolong! Dia lari ke atas loteng. Si penjahat ini naik tangga, ngelorot jatuh sendiri. Pada waktu dia berteriak, Yesus tolong! Penjahat ini lemes. Dia bilang,
kok aneh, aku ini punya kekebalan. Pisau saja tubuhku tidak mempan. Disebut nama Yesus kok tulangku jadi kayak daging, melorot, sampai jalan tidak kuat, merangkak, saudara. Merangkak masuk mana? Masuk kamar mandi. Kenapa? Karena dikejar massa. Kamar mandinya, pintunya sedang rusak. Jadi bisa ditutup, tidak bisa dibuka, tidak ada handle-nya. Tutup jebret, dia duduk di kamar mandi, basah, tidak punya kekuatan untuk berdiri. Lepas habis. Waktu polisi datang, waktu massa datang, dicari, tidak ketemu. Lalu pembantunya, mestinya di kamar mandi, Pak. Waktu didobrak, masih duduk di bawah. Lalu polisi bilang, oh kamu, sedang saya cari-cari kok ketemu di sini. Lalu dia bilang, heran, itu gadis kecil itu punya jimat apa? Saya kepengin itu. Kenapa? Dia cuma nebut nama Yesus. Kekebalanku hilang semuanya, rontok. Lalu pembantu bilang, Yesus itu Tuhannya nyonyahku. Hebat. Dan dia ngalami sendiri. Nyonyahnya pulang, dia cerita, untung nyonya sudah ngajari aku, kalau enggak aku mati. Ada apa? Oh, ada penjahat masuk sini. Saudara kan, kalau engkau enggak ngalami sendiri, enggak akan percaya. Dengar toh, oh ya, mau ngalami enggak? Bapak ini belum gedek-gedek, jangan Pak. Nah ini loh saudara, kekristenan kita itu kerap kali cuma dengar, tapi tidak berani. Kamu harus katakan, Tuhan, ajar aku, buat aku mengalami sesuai dengan firman-Mu yang cocok untuk aku. Tidak usah kamu mengalami kayak gendut itu, pembantu itu, ya dong. Tapi kamu harus minta mengalami sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Sebab dengan begitu, keiman percayamu akan ditingkatkan dan kamu akan mengenal Allahmu, bahwa Allahmu tidak pernah meninggalkan kamu piatu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu sudah mendengar semuanya Tuhan. Dan Engkau lihat sekarang keluarganya masing-masing. Saudara, Engkau perhatikan keluargamu. Baik istrimu, anak-anakmu, orang tuamu yang tinggal di dalam rumahmu. Sediakah engkau menjadi orang yang mempertahankan? Kalau engkau tidak bersedia, jangan. Tapi kalau engkau sedia, berdirilah. Di hadapan Allah kamu katakan, Tuhan, ini aku. Engkau pakai aku untuk dapat mempertahankan keluargaku, supaya keluargaku selamat di hadapan hadirat-Mu. Karena aku tidak menghendaki satu di antara keluargaku yang masuk neraka. Silakan.